Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, berkat rahmat dan karunia-Nya sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat usia berkah insyaallah, dan tentunya berbagai kenikmatan yang Allah hadirkan untuk kita semua. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini yang Masya Allah, Allah limpahkan keberkahan, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tergulir mengalir tanpa akhir, melintas tanpa batas, terkucur terus tanpa terputus oleh ruang dan waktu kepada junjungan alam manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita yang insya Allah mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu peserta kajian ilmu waris batch 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Insya Allah, mudah-mudahan Allah terus berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah saum Ramadan 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sehat, dan tentunya semuanya mendapatkan berkahnya di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah di pertemuan terakhir ya hari ini, pertemuan keempat dari rangkaian kajian ilmu waris bersama Ustadz Maftu Supriyadi. Insya Allah nanti selama beberapa waktu ke depan kita akan mendalami kembali, lebih memperdalam lagi mengenai hitung-hitungan. Karena setelah sebelumnya kita baru mengetahui berapa bagian dari suami dan istri begitu. Nah, maka saat ini di pertemuan keempat atau pertemuan terakhir dari rangkaian kajian ilmu waris batch 3 ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa banyak mendapatkan pemahaman lebih terkait dengan bagian-bagian untuk masing-masing ahli warisnya. Insya Allah nanti akan dibahas mendalam pula dengan berbagai contoh oleh Ustadz Maftu Supriyadi. Baik. Alhamdulillah Ustadz Maftu Supriyadi telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik, nampaknya masih ada problem. Kita coba. Ya, bisa terdengar nggak, Ustaz? Halo Ustadz, Assalamualaikum. Sudah bisa terdengar, Ustaz? Jelas? Ya, alhamdulillah terdengar jelas sekarang Ustadz. Oke, alhamdulillah ya. Baik. Gimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustaz, dalam remang sadayana. Alhamdulillah. Gimana suasana Ramadan sekarang, udah pekan kedua di sana tadi? Sama musim hujan kayaknya. Oh, musim hujan juga. Masya Iya. Allah. Apa namanya? Ya, alhamdulillah perbatasan sudah mulai dibuka katanya. Jadi bisa bolak-balik ke luar negeri. Baik. Di perbatasan ya, maklumlah namanya di perbatasan. Siap. Insya Allah di pertemuan keempat ini, pertemuan terakhir untuk batch ketiga, Ustaz. Jadi nanti insya Allah Bapak dan Ibu juga akan belajar memperdalam tentunya mengenai bagian-bagian untuk masing-masing ashabul furud. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak kajian ilmu waris batch ketiga ini dengan Ustadz Maftu Supriyadi. Kepada Ustadz Maftu Supriyadi, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian ilmu waris Sinergi Foundation yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita semua yang masih taat, yang masih turut, yang masih mengikuti jejak langkah dan mengewajawantahkan risalah dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul jaza dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ke-14 ini barangkali ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah tahunan, yaitu melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Mudah-mudahan saum kita, amalan kita, ibadah kita, infak, sedekah, zakat, wakaf kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solehan makbulan, sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, alhamdulillah pada episode yang kesekian kali, ya saya tidak tahu episode keberapa ini. Yang jelas batch ketiga, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari salah satu ilmu atau syariat Islam yang sangat penting bagi kita, sangat penting bagi kehidupan kita, sangat penting bagi keluarga, kehidupan keluarga kita. Kenapa saya sebut ini adalah salah satu syariat penting, yaitu ilmu faraid ini, karena ilmu ini dijelaskan di dalam sebuah hadis yang telah sama-sama kita ketahui. Ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'allamul faraid, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid, kama tata'allamul Quran, sebagaimana semangatnya kalian mempelajari Al-Quran. Coba kita sejenak merenung, memperhatikan di sekeliling kita ataupun di media massa, media sosial dan yang lainnya, begitu banyak orang yang termotivasi untuk mendirikan pendidikan Al-Quran. Entah itu rumah Quran, entah itu rumah tahfiz, entah itu pendidikan-pendidikan yang lainnya, tetapi intinya belajar Al-Quran. Begitu banyak. Bahkan bukan hanya di setiap kota, mungkin hampir di setiap desa
itu ada rumah Qur'annya. Nah, demikian juga di zaman Nabi begitu banyak para sahabat yang semangatnya luar biasa untuk belajar Al-Qur'an. Nah, kemudian kata Nabi, kalian itu semangat Al-Qur'an sudah bagus, semangat Al-Qur'an luar biasa. Nah, tetapi pelajari pula ilmu faraid gitu. Kenapa? Karena ilmu faraid ini salah satu ilmu yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat. Sehingga tidak ada lagi ilmu faraid ini di muka bumi. Yang kedua, tentu saja yang paling ahli dalam ilmu faraid itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa inni sayuqbadu atau wa inni mruun, sesungguhnya aku ini adalah orang yang akan direnggut nyawanya. Artinya Rasul itu akan wafat, akan meninggal gitu. Kalau sepeninggalan Rasul, kalau Rasulnya sudah tidak ada, kemudian sepeninggalan Rasulullah tidak ada orang yang ahli dalam ilmu faraid, nah ini bisa-bisa kacau nih masyarakat begitu ya. Nah, kacaunya gimana? Salah satunya adalah ilmu faraid itu bukan hanya sekedar ilmu syariat atau ibadah, melainkan ada hubungannya dengan ekonomi, hak seseorang, kewajiban seseorang, dan hukum halal dan haram. Nah, misalkan begini, kalau dalam pembagian ilmu atau pembagian harta warisan itu tidak sesuai dengan hukum Allah, maka kemungkinan besar 99% pembagian harta warisan itu adalah batil. Artinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau memakan harta orang lain tanpa seizin pemilik harta. Nah, bagaimana hukumnya memakan harta orang lain tanpa seizin pemilik harta? Nah, tentu saja dihukumi sebagai dosa atau haram hukumnya tanpa izin seorang pemilik hartanya itu. Nah, mempelajari ilmu faraid bukan hanya sebatas ilmu fikih, tetapi kaitannya dengan hukum halal atau haram atau dan yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu ilmu faraid ini kita wabil khusus dalam kajian ini alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, diberikan petunjuk agar kita mempelajari ilmu faraid. Fungsi dan aplikasinya agar kita tidak salah dalam pembagian harta warisan. Ya paling tidak dalam skup kecil dari rumah tangga kita, dari keluarga kita, berawal dari keluarga kita. Ya, ini misalkan di dalam harta kita teh bener enggak nih harta kita teh gitu ya. 100% halal. Jangan sampai harta orang lain termakan oleh kita tanpa seizin dari pemilik hartanya. Gitu. Apalagi kalau sampai pemilik hartanya tidak ridho. Nah ini, nah, yang nantinya akan ada tuntutan saya kira ya. Nah baik, nah itu sebagai salah satu mukadimah ya. Mudah-mudahan menggugah diri kita ya, agar benar-benar di dalam harta kita ini betul-betul bersih, betul-betul harta yang halal ya. Oke. Kita lanjut ke slide. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kemarin kita sudah membahas tentang pembagian harta waris untuk istri ya. Istri sudah belum, Kang Nur? Sudah, Tan. Sudah. Kemarin suami dan istri. Suami istri ya. Nah, baik. Oke, lanjut. Bagian anak laki-laki berarti ya. Betul. Oke, baik. Ini adalah bagian anak laki-laki. Anak laki-laki berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Yusikumullah, Allah telah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, untuk anak laki-lakimu atau untuk anak-anak kalian, lidzakari mislu haddil unsayain. Bagian anak laki-laki bagiannya seperti dua bagian perempuan. Nah, seperti dua bagian perempuan. Ya, maksudnya gimana? Jadi laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, gitu maksudnya ya. Sekali lagi, Allah telah mewasiatkan kepada kalian tentang pembagian harta warisan, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada keterangan lidzakari mislu hadil unsayain. Allah telah menjadikan bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan, karena tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, seperti menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggungannya. Sedangkan anak perempuan tidak demikian. Ya. Sesungguhnya agama Islam telah memuliakan hak perempuan, yaitu dengan memberinya bagian dalam kewarisan. Padahal pada masa jahiliyah, perempuan itu tidak sedikit pun mendapatkan harta warisan, bahkan menjadi objek warisan. Nah, inilah salah satu kemuliaan agama Islam, ya, agama kita, agama yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh ada prasangka yang buruk kepada Allah. Kenapa anak perempuan diberi setengah dari bagian laki-laki, anak laki-laki? Ya, justru kalau kita melihat sejarahnya, bahwa anak perempuan itu sedikit pun tidak diberikan harta warisan, ya, di masa sebelum Al-Quran turun, ya, terutama oleh Al-Quran. Sebelum Al-Quran turun ini, anak perempuan ini justru menjadi objek warisan, bukan penerima warisan, tapi menjadi objek, bisa diwariskan justru malah. Nah, sungguh beruntung, seharusnya bahagia ketika anak perempuan ini mendapatkan bagian warisan seperti anak laki-laki. Nah, begitu berpikirnya, ya. Jadi bukan berpikirnya sedikit atau banyak, ya, tetapi dapat atau tidak, gitu ya. Nah, anak perempuan itu pasti akan mendapatkan harta warisan selama tidak ada sifat-sifat yang menggugurkan pewarisan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke anak laki-laki.
Lanjut Ustaz Nur, slide berikutnya. Nah, bagian pertama, anak laki-laki bagiannya asobah binafsi. Ini langsung ke contoh ya. Contoh seorang muslim wafat meninggalkan ahli waris ayah dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya 120 juta. Berapa bagian anak laki-laki? Yaitu asobah binafsi. Sedangkan ayah mendapatkan 1/6 ya. Berdasarkan ketetapan Allah, wali abawahi likulli wahidin minhuma as-sudusu in taroka, jika mayit meninggalkan anak laki-laki atau anak, maka ayah mendapatkan 1/6. Lanjut slide berikutnya. Seperti ini. Contoh aplikasi ahli waris. Siapa saja ahli warisnya? Pertama ayah, kedua anak laki-laki. Ayah dapat berapa? Berdasarkan ketetapan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 1/6. Anak laki-laki sisanya berarti 5/6. 5/6. Nah, harta warisannya tadi berapa? 120 juta. Bagian ayah 1/6 kali harta warisan. Ya. Bagian anak laki-laki sisanya ya 5/6. Ya, kalau kita udah tahu sisanya berarti diserahkan semuanya kepada anak laki-laki. Nah, begitu. Insya Allah Ustadz Nur, ini cara menghitungnya mudah. Cuma yang tegang itu biasanya pas pembagian. Betul. Ustadz, anaknya masih kecil, baru umur 3 tahun, sama 3 tahun teh usianya, tetapi hak warisnya adalah asobah binafsi. Ya. Anaknya memang masih kecil gitu ya usianya. Cuma hak warisnya Allah berikan seperti ini. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah. Nabi, mohon maaf, Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa mengotak-atik. Kata Allah segini ya segini, gitu. Enggak Ustadz, mungkin ke Baitul Malakah, enggak. Pokoknya mah sisanya diberikan kepada anak laki-laki, jangan banyak alasan. Terkadang kita mah kalau sudah lihat angkanya, wah banyak idenya, inilah itulah gitu kan. Akhirnya tegang di keluarga itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya cara belajar ilmu waris itu. Terkadang kita tidak melihat sisi lainnya gitu ya. Sisi keberkahannya. Bahkan 14 abad yang lalu ya, Allah Subhanahu wa taala sampai abaukum wa abnaukum la tadruna say'an ayyukum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, sedikit pun tidak ada yang tahu siapa yang lebih banyak manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Nah, anak ini walaupun misalkan ini masih kecil ya, tetapi Allah memberikan haknya kepada anak ini ya sedemikian besar. Nah, lalu kemana harta ini dititipkan? Nah, ayah si mayit atau kakeknya si anak laki-laki ini kan kakeknya ya. Ya, hubungannya kan kakek. Maka kakeknya berkewajiban untuk apa? Untuk menjaga harta si anak ini kalau masih kecil. Ya, tidak boleh kakeknya ini menggunakan harta anak yatim ini
semau udalnya gitu ya. Baywe dan incu iya gitu ya. Sakahayang nawe gitunya. Nah, nggak boleh gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-6 ya kalau nggak salah surat An-Nisa, walinya, ini kan walinya berkewajiban untuk menjaga harta anak yatim ini. Jika walinya ini dalam keadaan fakir, silahkan gunakan harta anak yatim ini sesuai dengan kebutuhan seperlunya. Nah, kalau bisa ada kwitansinya. Anak ini bayar SPP sekolah, ada, taruh nih di kotak penjaga atau apalah gitu ya. Jangan sampai hilang. Anak ini butuh biaya nikah atau biaya apa nanti gitu kan kalau sudah besar. Nah, nanti ketika dia sudah dewasa, sudah mampu memanage keuangan, serahkan harta itu kepada anak laki-laki ini. Begitu. Ya. Jadi yang ada wali ini harus menjaganya. Ya. Tidak boleh menggunakannya semau dia gitu ya. Walaupun memang ini cucunya, ya tetap dalam harta ini ada ketentuan, ada aturannya gitu ya, yang Allah tetapkan. Namun jika si ayah ini, ayah almarhum ini orang yang berada, orang kaya, maka nafkah anak laki-laki ini atau cucunya ini ya, maka dari dia. Nafkahnya dari kakeknya ini yang mendapat 1/6. Sedangkan harta warisan ini jangan diganggu-gugat. Karena anak kecil, ya, anak kecil ini saya bercerita apabila anaknya masih kecil yang tidak bisa memanage hartanya. Kalau harta itu langsung diserahkan kepada anak laki-laki ini, maka seketika hartanya habis. Maka tidak boleh, dilarang oleh Al-Quran. Wala tusupaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Janganlah kalian memberikan harta kepada orang bodoh. Nah, supaha, disebut supaha itu memang bodoh karena tidak bisa memanage hartanya. Yang harta itu Allah jadikan tulang punggung agar tegaknya kehidupan gitu ya. Harta itu dijadikan ja'ala lakumul lati qiyamah. Ya. Yang menegakkan kehidupan ini. Kalau tidak ada harta, kehidupannya tidak akan tegak. Miring-miring gitu ya. Kehidupannya enggak lurus. Nah, oleh karena itu ayahnya ini atau kakeknya si anak laki-laki ini berkewajiban untuk menjaga harta warisan anak yatim ini dan nafkahnya dari kakeknya atau dari ayahnya. Nah, begitu. Nah, ini antara ayah dan anak ya, nanti itu akan saling mewarisi juga. Oke. Baik, bagian kedua, anak laki-laki mendapatkan asabah bil ghair. Apa itu asabah bil ghair? Asabah bil ghair ini adalah sisa, asabah itu sisa, bil ghair itu karena ada yang lain ya. Contoh, ini si mayit memiliki 2 orang putra ya, anak laki-laki dan anak perempuan yang berbeda jenis kelamin, maka disebut asabah bil ghair dalam ilmu waris. Sebagai ilustrasi contoh, seorang muslim wafat meninggalkan suami, berarti seorang muslimah wafat ini ya, meninggalkan ahli waris suami, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Harta warisan misalkan 10 juta. Nah, yang mudah ya.
Ini yang meninggal itu istrinya atau ibunya anak-anak atau istrinya si suami ini. Maka si istrinya ke sini nih, ke si mayit. Berapa bagian anak laki-laki, apakah asobah binafsi atau asobah bil goyr? Karena ada anak perempuan atau saudara anak laki-laki ini, maka saudara anak laki-laki mendapatkan bagian asobah bil goyr. Dalilnya yang tadi, lidzakari mislu hadil unsayain. Bagian anak laki-laki komposisinya 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, gitu ya. Sedangkan suami mendapatkan bagian 1/4. Ya, kenapa 1/4? Karena si mayit meninggalkan para waris atau anak, gitu ya. Nah, bisa disimak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ilustrasi penghitungannya. Ini ahli warisnya, ada suami, anak laki-laki dan anak perempuan, masing-masing 1 orang. Suami bagian furudnya 1/4 berdasarkan ketetapan Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Nah, berarti kan sisanya 3/4. Nih 3/4. 3/4 itu kemana larinya? 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan. Nah, begitu ya. Nah, kemarin sudah ya, untuk menentukan bila mencairkan atau menyelesaikan bilangan atau hitungan ini, ya tentukan asal masalah. Asal masalahnya dicari angka terkecil yang bisa dibagi 4, yaitu 4. Nah, maka 4 ditaruh di sini. 4 bagi 4 1, maka 4 bagi 4 1 kali 1 berarti 1. Maka suami bagiannya 1. Nah, ini kan asal masalah 4. Suami udah mendapatkan bagian 1/4, yaitu 1 bagian dari 4. Ya. Maka 4 dikurangi 1, 3. Nah 3 ini, 3 bagiannya lagi diberikan kepada anak. Dengan catatan anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Jumlah semua bagian udah pas ya. Suami 1 bagian, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kali harta warisan, suami 1/4 kali harta warisan, anak laki-laki 2/4 kali harta warisan, anak perempuan 1/4 kali harta warisan. Nah, begini cara mengaplikasikannya dalam hitungan. Ya. Baik, barangkali Ustadz Nur lanjut. Ya. Bagian anak perempuan ada kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan untuk anak perempuan. 1 bagiannya 1/2, kedua asabah bil goir, ketiga bagian purut 2/3. Coba kita hitung masing-masing. Dalil penetapannya tadi surat An-Nisa ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kalian di dalam harta pusaka untuk anak laki-laki kalian mendapatkan 2 bagian dan untuk perempuan 1 bagian. Fa in kunna nisaan, maka jika anak itu ya perempuan fauqos nataini 2 orang atau lebih, falahunna sulusa ma tarok, maka 2 orang anak perempuan itu bagiannya as-sulusa ma tarok, yaitu 2/3. Wa in kanat wahidatan, dan jika anak perempuan itu tunggal atau hanya seorang, falaha an-nisfu, maka bagi anak perempuan tunggal itu bagiannya 1/2.
Inilah ketetapan Allah bagi siapa saja yang mengaku muslim untuk melaksanakan perintah pembagian waris berdasarkan ayat ke-11 surat An-Nisa. Nah, posisi anak perempuan itu di sini, sebelah kiri, bawah. Ya, berdampingan dengan anak laki-laki. Baik, lanjut, Ustaz Nur. Nah, ini contoh aplikasi bagian anak perempuan ketika anak perempuan itu tunggal atau sendiri. Contoh seorang muslimah wafat meninggalkan ahli waris suami, ayah, dan seorang anak perempuan. Harta warisannya 500 juta. Misalkan. Suami, nah ke atas dulu Ustaz Nur. Nah, saya coba gambarkan Bapak Ibu jamaah sekalian, skemakan, dibuat skema seperti ini agar kita mempermudah gitu ya. Mudah nggak ya? Masa masih sulit gitu. Saya kira kalau saya melakukan kajian offline, ini hampir kebanyakan jamaah paham gitu ya. Dibuat dulu bagannya seperti ini ya. Misalkan tulis suami istri. Nih. Suami istri. Siapa yang meninggal? Misalkan istri. Taruh bikin kotak mayit. Ya, kotak mayit nih di sini. Pokoknya mayit di sini. Setiap yang meninggal masukin ke sini, ya. Nah, jadi point of view-nya di sini, di si mayit gitu ya. Sekali lagi, titik fokus pembahasannya di sini. Nah, nanti tanya ya, nanyanya kepada orang itu. Si mayit ini masih punya ayah enggak? Oh, ayahnya masih ada. Nah, catat, tulis ayah, ya. Kemudian ketika almarhumah ini meninggal, ada suaminya. Oh, suaminya masih hidup. Nah, tulis suami. Kemudian dianalisis lagi, apakah si mayit ini punya anak laki-laki? Oh, tidak punya misalkan. Berarti coret, nggak ada. Ya. Dicoret ini bukan arti anak laki-laki tidak mendapatkan warisan, tetapi tidak ada anaknya yang laki-laki. Ada juga anak perempuan, berapa orang? 1 orang. Nah, kalau udah 1 orang kan ketahuan tadi dalilnya. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Maka jika anaknya itu perempuan tunggal seorang, bagiannya adalah 1/2. Ya. Gak boleh dikurangi 1/2. Suami 1/4. Kenapa 1/4? Karena mayit memiliki anak atau fard waris. Ayah si mayit, ya, bukan ayah mertua, ya, ingat, bukan ayah mertua, ini ayah si mayit, ya, ayah biologis si mayit, bagiannya 1/6, dan nanti ini plus sisa ayah. Lanjut slide selanjutnya. Ini contoh aplikasi. Ya yang tadi. Nah, lalu ditulis, dirinci, tulis ahli warisnya 1 suami, 2 ayah, 3 anak perempuan. Kita akan fokus di sini ya, nanti di anak perempuan. Nah, bagiannya berdasarkan ketetapan Allah. Ingat, suami dalil penetapannya adalah surah An-Nisa ayat ke-12. Suami bagiannya 1/4. Ayah 1/6, anak perempuan 1/2. Nah, begitu. Ya. Nah, angka-angkanya sudah ada, bilangan pecahannya sudah ditentukan, 1/4, 1/6, dan 1/2. Maka untuk menyelesaikan bilangan ini, penghitungan ini, maka kita tentukan asal masalah. Asal masalah itu cari angka terkecil yang bisa dibagi 4, 6, dan 2. Berapa? 12. Nah, 12 ini
dibagi 4 untuk bagian suami. 12 bagi 4 kali 1 sama dengan 3. Nah, gitu ya. Kemudian bagian ayah 12 bagi 6. 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti ayah bagiannya 2. Untuk anak perempuan 12 bagi 2 6 kali 1 6. Nah, taruh di sini. Nah, di kolom bagian anak perempuan. Nah, kita jumlah 5 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 6 jadi 11. Sahamnya baru 11, sedangkan keseluruhan saham itu 12, maka ada sisa 1. Nah, 1 ini kemana dikembalikan? Kepada ayah. Ya. Al-hikul faraido bi ahliha. Fama bakia fahuwa li aula rajulin dakal. Bagikanlah harta warisan itu kepada ahlinya. Apabila ada sisa, maka diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya itu adalah dari kalangan laki-laki. Nah, ahli waris dari kalangan laki-laki ini adalah ayah. Sedangkan suami atau istri itu ahli waris yang tidak mendapatkan sisa atau rod, ya. Nah, maka sisa yang 1 ini diberikan kepada ayah. Nah, kita coba hitung. Tadi ayah 2 bagian, berarti dapat rod 1, jumlahnya jadi 3. Nah, ini sudah pas ya. 3 tambah 3, 6 tambah 6, 12. Nah, jadi pas 12 per 12. Bagian suami 3 per 12 kali harta warisan. Ayah jumlahnya setelah ditambahkan bagian purut dan bagian rod, maka menjadi 3 per 12 kali harta warisan. Nah, sama dengan ini ya 125 juta ya sahamnya. Anak perempuan 6 per 12 kali 500 juta harta warisannya, maka bagiannya sudah ya 250 juta. Jumlah total semuanya 500 juta. Nah, inilah saham kepemilikan bagian setiap ahli waris. Nah, begitu. Baik, lanjut. 2 bagian lagi. Untuk anak perempuan, di mana anak perempuan ini lebih dari 1 atau 2 orang atau lebih, maka bagiannya 2 per 3. Ya. Fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Maka apabila anak itu 2 orang perempuan atau lebih, maka bagiannya 2 per 3. Contoh, seorang muslimah wafat meninggalkan suami, ayah, dan kedua anak perempuan. Bagian 2 orang anak perempuan 2 per 3, ayah 1 per 6, suami 1 per 4. Lanjut, Ustaz Nur. Ini contoh aplikasinya. Ini ada ilmu baru nih, kayaknya. Ini ahli waris. Siapa saja nanti ditulis ya, Bapak Ibu, takut lupa. 1 suami, 2 ayah, 3 anak perempuan 2 orang. Total jadi 4 orang ya. Purut itu bagian bilangan pecahan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran untuk masing-masing ahli waris. Suami bilangan pecahannya, purutnya adalah 1 per 4, ayah 1 per 6, 2 orang anak perempuan 2 per 3. Seperti tadi, kalau bilangan pecahannya ini sudah kita ketahui, maka sekarang menentukan asal masalah untuk menyelesaikan pembagiannya atau penghitungannya. Nah, maka cara mencari asal masalah, kita cari angka terkecil yang bisa dibagi 4, 6, dan 3. Berapa? 12. Nah, 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3 bagian. Saham suami adalah 3.
Sekarang untuk ayah 1/6. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Nah, saham bagian ayah adalah 2. Nah, untuk 2 orang anak perempuan, berdasarkan ketetapan Allah, 2 orang anak perempuan ini dapatnya 2/3. Kita hitung. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Nah, sekarang sudah kita ketahui masing-masing dari ahli waris ini sudah diketahui saham masing-masing. Bagi suami 3, ayah 2 bagian, anak perempuan 2 orang 8 bagian. Kita jumlah 3 tambah 2, 5 tambah 8, 13. Sedangkan asal masalahnya 12. Ini jumlah kepemilikan saham seluruh ahli waris 13, melebihi asal masalah. Gimana cara menyelesaikannya? Gitu ya. Nah, maka caranya dengan apa? Aul. Nah, ini ada sedikit penjelasan ya. Aul adalah menaikkan asal masalah menjadi sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan nih cara memahaminya tentang aul ya. Aul adalah menaikkan asal masalah. Mana asal masalahnya? Ini 12. Ya. Menjadi sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris. Mana angka yang besar yang sesuai dengan ahli waris ini? Yang 13. Maka angka 13 ini ditarik ke sini. Ya. Menggantikan angka 12. Karena kalau tidak diaulkan, maka pembagian harta warisan tidak akan selesai. Ini masing-masing menuntut sesuai dengan ketetapan yang ada gitu ya. Dan itu kurang nanti harta warisannya gitu ya. Nah, maka angka 12 ini tadinya asal masalah diganti dengan angka 13. Maka masing-masing ahli waris ini ketika terjadi aul seperti ini, bagiannya atau sahamnya akan berkurang. Yang tadinya 3/12 untuk suami, 2/12 untuk ayah, dan untuk 2 orang anak perempuan 8/12 masing-masing berkurang menjadi 3/2/13 untuk suami, 2/13 untuk ayah, dan 8/13 untuk 2 orang anak perempuan. Nah, begitu ya, bisa dipahami ya, bisa diikuti. Nah, apabila terjadi aul seperti ini, nah ini namanya aul. Ini terjadi sebetulnya ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ini terjadi aul. Nah, masing-masing ngotot. Ya, saya pingin berhak yang full gitu ya. Oh, saya juga ketetapannya dalam Al-Quran segini, pingin didahulukan. Nah, masing-masing kalau ngotot-ngototan tidak bisa. Kenapa? Karena harta kurang. Gitu. Maka solusinya yaitu diaulkan. Ini beberapa sahabat mengatakan, ini ada yang mengatakan Zaid bin Sabit yang mengusulkan aul. Ada juga yang mengatakan Ali bin Abi Thalib ya, yang menyarankan diaulkan aja gitu. Nah, kita coba hitung. Ya, kita kan sudah kita ketahui bagian suami 3/13 kali harta warisan. Ya, berapa harta warisannya tadi? 390 juta ya. Nah, 3/13 kali 390 juta. Bagian suami, maka sahamnya segini. Kemudian buat ayah 2/13 kali harta warisan. Kemudian 2 orang anak perempuan 8/13 kali harta warisan. Masing-masing 120 juta. Total 390 juta. Selesai pembagian warisan seperti ini. Yang cara menghitungnya, tinggal membagikannya. Demikian barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi slide berikutnya?
Kang operator. Bagian anak perempuan asobah bil ghair. Nah, sebetulnya ini ada pembahasannya di bagian anak laki-laki tadi ya sudah. Ketika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki si mayit, maka anak perempuan tidak mendapatkan bilangan pecahan, tetapi ikut bersama saudaranya yang laki-laki. Ya, yang ini anak laki-lakinya si mayit mendapatkan asobah bil ghair. Ini penting Bu ya. Jadi jika ada anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka anak perempuan ini tidak mendapatkan bilangan pecahan 1/2 atau 2/3. Maka anak perempuan ini mengikuti anak laki-laki, yaitu mendapatkan asobah. Nah, asobah seperti ini dinamakan asobah bil ghair, dengan komposisi bagian anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian Bapak dan Ibu pemaparan materi pada kesempatan hari ini gitu ya, terkait dengan bagian-bagian ashabul furud wabil khusus untuk bagian anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kami